Shalom anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Nggak terasa, kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Dan Tuhan masih memelihara kita. Karena itu, Ibu Lili ajak anak-anak semuanya untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Hingga hari ini, Tuhan masih memelihara kami. Dan kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita dengarkan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, anak-anak, tadi sudah perhatikan firman Tuhan hari ini, yaitu tentang orang Majus. Orang Majus ini adalah seorang ahli dalam perbintangan. Mereka mengerti sekali apa arti setiap bintang yang muncul di langit. Ketika bintang timur nampak, bintang ini berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Dan mereka mengerti apa artinya bintang yang istimewa ini. Bintang yang beda dengan bintang-bintang yang lain. Mereka mengartikan bintang ini berarti bahwa telah lahir di dunia ini seorang raja yang istimewa. Raja yang akan menyelamatkan manusia. Makanya orang Majus ini mau datang menyembah raja yang baru lahir. Nah, anak-anak, orang Majus ini tempatnya sangat jauh. Mereka
tidak tahu pasti di mana bayi ini dilahirkan, tapi mereka mau mencari dan mau menyembah bayi Yesus. Nah, dari orang Majus ini kita bisa belajar satu hal, yaitu sabar hingga berhasil. Orang Majus ini dengan sabar mencari bayi Yesus. Orang Majus ini melihat bintang, dituntun oleh bintang dari timur, sampai menemukan bayi Yesus. Perjalanan orang Majus pasti tidaklah gampang, pasti menemui banyak kesulitan, menemui banyak rintangan. Bahkan ketika orang Majus ini datang ke istana Herodes, orang Majus berpikir Raja Herodes akan menyambut dia, akan memberitahu tentang bayi yang baru lahir. Tapi ternyata Raja Herodes ini adalah musuh orang Majus. Raja Herodes ingin membunuh bayi Yesus. Makanya orang Majus ketika sudah menemukan bayi Yesus, dia tidak kembali lagi kepada Herodes karena diperingatkan di dalam mimpi mereka. Nah, kita belajar satu hal dari orang Majus. Mereka tetap sabar, mereka gigih, mereka semangat hingga menemukan bayi Yesus. Apalagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus sabar. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus akan memampukan kita hingga kesulitan itu bisa kita lewatin. Ingat, sabar hingga berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kami meneladani orang Majus. Dengan sabar mereka menemukan bayi Yesus hingga berhasil. Kami mau belajar Tuhan dari orang Majus ini. Kami mau sabar hingga berhasil. Kami tahu Tuhan akan menolong kami, menuntun kami, menyertai kami. Walaupun di depan banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi kami yakin Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.